kita awali untuk kajian ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah sudah bergabung partisipan 28 orang. Mudah-mudahan bisa menyusul dengan yang lainnya. Dan insya Allah untuk mengawali kajian ini kita akan mulai dengan tilawah yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Fahri. Waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع من ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Fahri dalam bacaan surat Al-Baqarah tadi. Mudah-mudahan dengan yang dibacakan tadi semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua dan insya Allah beri kelancaran untuk kajian pada pagi ini. Baik, Bapak Ibu, insya Allah kajian ini pula kami mengundang Pak DKM dan Pak RT untuk memberikan sedikit sambutan saja, mungkin nggak lama ya Pak DKM dan Pak RT. Ya udah, 1 menit aja lah. Insya Allah kajian segera kita mulai dan bisa langsung dilanjutkan bersama. Baik, kami persilakan sambutan pertama pada Pak Agustino untuk mengawali. Waktu di tempat, persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan naimin, yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kami yang bagi dijarat wal karim wa biman sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah ya Ustaz Farid, ya alhamdulillah sudah bisa bergabung ya, dengan kajian rutin kita walaupun pada hari ini dengan online, juga Bapak RT yang saya hormati serta para pengurus dan juga warga yang luar biasa. Semoga
kegiatan kita pada pagi ini ya memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu bagaimana ya kita menguatkan ya warga juga di Korea Darussalam, yang mungkin yang lain juga kalau ada yang berkesempatan hadir ya, kita lakukan ya doa bersama ya di tengah situasi sekarang ini yang cukup ya memprihatinkan. Mungkin nanti Pak RT juga bisa menyampaikan data yang lebih akuratnya. Namun ya kita berdoa semuanya bahwa ini pasti akan berlalu ya, dan Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya kepada kita semua, keluarga kita semua. Insya Allah ya. Dengan doa ini ya kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, karena memang kalau seandainya kita pikir-pikir gitu ya, bahwa virus ini memang begitu dahsyat ya penyebarannya, ya Allah izinkan gitu ya penyebarannya. Namun ya tetaplah bahwa dengan keimanan kita bahwa Allah lah yang mengendalikan itu semua, yang mengizinkan itu semua, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi kita tetap memohon, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang senantiasa ya, mendukung ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW. Ya, bagi warga yang sekarang ini sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, semoga tetap bisa bersabar, optimis, dan ya selalu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga jazakallah Ustadz, nanti mohon pencerahannya kepada kita semua supaya kita bisa kuat gitu dalam menghadapi cobaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Agus yang telah kita sambutannya. Berikutnya kami persilakan kepada Pak RT dan kami wakil Pak Jenuri RT 8 untuk menyampaikan beberapa sambutan. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Farid Nu'man, yang kami hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, begitu juga kami hormati Bapak Ketua RT 9 dan jajarannya, yang kami muliakan Bapak dan Ibu sekalian warga Korea Darussalam dan keluarganya. Baik, saya yang pertama ingin memperkenalkan dulu tentang Satgas COVID Korea Darussalam. Kita sudah sepakat kemarin membentuk Satgas COVID-19 di Korea Darussalam dengan latar belakangnya salah satunya adalah peningkatan warga yang terpapar. Ini kalau dirinci yang positif per kemarin itu ada 31 orang. Kemudian dari keluarganya juga harus isolasi mandiri ada 26 orang. Yang telah sembuh ada 10 orang. Dan yang meninggal 1 orang. Jadi latar belakangnya sekian banyak ini. Mudah-mudahan yang sekarang diberikan ujian segera diberikan kesembuhan sama kayak yang lain. Yang kedua, kenapa kita bentuk Satgas itu? Karena Ketua RT ini latar belakangnya nggak ada yang medis, saya di latar belakangnya keuangan, RT 9 latar belakangnya pendidikan. Jadi memang perlulah kita bentuk Satgas ini yang meliputi multidimensi disiplin ilmu. Terus yang ketiga, keterbatasan akses ke rumah sakit. Jadi kita ke rumah sakit itu kan sekarang ini penuh semua, mau nggak mau kita bentuk Satgas, mudah-mudahan bisa membantu warga ketika kondisinya sangat darurat. Yang keempat, kepedulian kita sebagai warga negara, warga Korea Darussalam, mudah-mudahan juga dengan itikat baik kita, niat baik, mudah-mudahan juga bisa membantu warga yang terpapar. Kemudian keterbatasan sumber daya, dengan tim ini mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada warga kita. Kemudian tujuannya apa? Yaitu memberikan bantuan informasi. Nanti ketika keluarga kesulitan mencari rujukan, insya Allah dari tim Satgas nanti bersedia memberikan informasi rumah sakit mana yang
masih ada kosong dan kita bantu menghubungkan rumah sakitnya. Ini harapannya semuanya tidak sampai ke rumah sakit, tetapi kalau darurat ya kita tim Satgas akan membantu mencari rujukannya. Mudah-mudahan bisa membantu. Terus kemudian membantu memantau kondisi warga yang terpapar. Nanti mohon maaf Bapak dan Ibu ketika ada warganya atau keluarganya yang di WA atau ditanya dari Satgas, nanti mohon dibantu karena kami ingin mengecek, memantau, mudah-mudahan kondisinya semuanya sehat gitu. Yang ketiga, tujuannya adalah membantu warga membutuhkan bantuan logistik. Alhamdulillah sekarang ada banyak warga atau kita semua warga relawan membantu logistik berupa suplai kebutuhan makanan pagi, siang, sore yang dikoordinir oleh RT melalui penanggung jawab blok atau dawis. Alhamdulillah luar biasa kekompakan warga Qaryatus Salam. Tetapi logistik itu tidak melalui tidak makanan saja, kita perlu obat, alat-alat. Tadi sudah disampaikan juga Pak Ketua DKM ya, kita perlu alatnya, perlu segala macam yang terkait logistik ini. Mudah-mudahan dengan tim ini nanti kita akan carikan lah, mudah-mudahan juga bisa terpenuhi. Terus kemudian yang keempat tujuannya adalah ketika dirawat isolasi butuh gawat daruratan, insya Allah kami nanti dari koordinator tim medis bersedia membantu masuk ke rumah warga dengan alat pelindung diri yang cukup tentunya ya. Kemudian kita membantu mencarikan ambulan ketika nanti kondisinya PMI yang kita sudah kerjasama dari Pak RT 9 itu ternyata penuh gitu ya. Mudah-mudahan juga kita bisa membantu. Kemudian yang keenam tujuannya adalah apabila nanti kondisi darurat juga nanti insya Allah masjid juga siap membantu kayak kita ngadain acara kita ini zikir doa bersama seperti itu. Terus kemudian siapa saja yang di Satgas COVID ini, kebetulan saya ditunjuk jadi ketua. Kemarin saya minta Pak Agung, tapi beliaunya nggak bersedia, ya udah kembali ke RT lagi. Jadi ketua Satgasnya saya, kemudian wakil ketuanya Pak Taifur RT 9, sekretarisnya kami minta Pak Ahmad Sungkawa, kemudian bendaharanya Pak Agung. Terus kemudian ada koordinator tim medis, keperawatan, dan kedaruratan. Kami mohon bantuan Pak Sarno, yaitu perawat di Rumah Sakit Persahabatan. Insya Allah beliau bersedia. Kemudian dibantu timnya ada Dr. Jono, Dr. Jono Ulono yang masuk tim medis ya. Kemudian nanti ada Pak Haris atau Bu Okta. Kemudian nanti ada Pak Norman, fisioterapis. Kemudian ada Bu Melisa, bidan. Kemudian ada Bu Yanti yang apoteker, asisten apoteker karena apotekernya belum dapat, mudah-mudahan nanti dapat apotekernya. Kemudian dari tim logistik kami mohon Pak Hidayat untuk menjadi koordinatornya, nanti dibantu oleh Pak Agustino, kemudian Pak Sujarwo sama Pak Harun. Kemudian juga ada tim koordinator MONEF, monitoring dan evaluasi. Kami mohon bantuannya Pak Yudi, Blok G, nanti dibantu sama Budiah Pak Rahmat Setiarso karena beliau di statistik, mudah-mudahan bisa membantu terkait dengan pelaksanaan ini. Kemudian yang terakhir strukturnya ada koordinator rujukan rumah sakit, kami mohon nanti Pak Hasan yang di Blok F bisa membantu mencarikan rujukan. Nah ini strukturnya, nanti insya Allah kami share di pengurus RT dan warga, mudah-mudahan bisa membantu keberadaan Satgas COVID. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena ini waktu kalau ngomong biasanya nggak habis-habis. Demikian yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang lebih pengen tahu, lebih tahu orang-orangnya dan lain sebagainya, tugas-tugasnya bisa ditanyakan ke saya. Atau kami sekali lagi mohon maaf nanti ketika warga ada sering kami tanya, bukan berarti kita pengen tahu gitu terlebih jauh, tapi condong untuk memantau bagaimana kondisi warga yang isolasi ini. Mudah-mudahan kondisinya selalu baik-baik saja, kalaupun terpapar hanya ringan gejalanya, sehingga nanti 14 hari diisolasi sudah bisa bergabung dengan warga yang lainnya.
Demikian Pak Ahmad, terima kasih Pak Ketua DKM waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Pak RT, Pak Jenuri kita menyampaikan tugas sambutannya seperti mana yang tadi disampaikan. Alhamdulillah kita menyatukan atau mensinergikan ya beberapa unsur di Qaryatus Salam ini dalam lembaga Satgas untuk penanggulangan COVID khususnya di perumahan Qaryatus Salam ini. Semoga diberikan kemudahan kelancaran dalam bertugas. Baik, karena mengingat waktu juga yang terbatas, soalnya Ustadz juga setahu saya mungkin nanti pagi juga masih mengisi kajian di tempat lain. Kami persilakan pada Ustadz Farid Muman untuk memulai taujihnya dan sambil lanjutkan dengan doa bersama untuk warga kita dan tentunya warga yang telah meninggal. Waktu dan tempat kami persilakan pada Ustadz Farid. Tafadhol. Baik, jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Wahayikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya tidak seperti biasanya, ya kita hadir dalam majelis kebaikan ini di secara online ya, tidak langsung. Ya semoga ini sama sekali tidak mengurangi kekhidmatan dan nilai apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Ya, hari ini, walaupun ini hari libur umumnya di Indonesia, ya secara umum yang namanya pagi hari ini ya pagi yang penuh atau waktu yang penuh berkah. Di dalamnya ada 2 rakaat sebelum subuh, di dalamnya ada subuh itu sendiri. Lalu kemudian ada sunnah isyraq atau syuruk. Ya, apakah dibolehkan sunnah syuruk di rumah? Ya, kalau dalam keadaan uzur syar'i, sehingga seseorang tidak bisa berjamaah di masjid, hingga akhirnya dia berjamaah di rumah, kemudian dia melanjutkan dengan zikir terus hingga sampai terbitnya matahari, ya itu masih kategori sah dilakukan syuruk, ya seperti yang dikatakan oleh Syekh Mukhtar Asy-Syankiti, karena dia mengalami uzur syar'i, halangan syar'i, dan seterusnya. Cukup banyak kebaikan-kebaikan yang kita peroleh di pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap musibah. Ya, sebelumnya saya ingin share screen dulu. Mungkin bisa dijadikan co-host Pak Ahmad. Pak Arif bisa bantu Pak Arif? Bapak Ibu sekalian, azanallahu wa iyyakum. Ya, kita tahu bahwa ini sudah masuk tahun kedua pandemi COVID-19 di dunia, bukan hanya di Indonesia ya, tapi dunia, yang sudah memakan korban jutaan manusia. Ya, di kita sendiri sudah 2 juta. Ya, 1 juta pertama memakan waktu 351 hari. 1 juta kedua memakan waktu 150-an hari. Jadi untuk 1 juta yang kedua itu lebih cepat percepatannya dibanding sebelumnya. Maka itu menunjukkan bahwa penyakit ini atau virus ini sangat memprihatinkan. Ya, bisa jadi karena sebagian masyarakat Indonesia sudah mengalami
apa istilahnya malal, ya malal itu jenuh, sehingga akhirnya tidak lagi mengindahkan prokes dan seterusnya. Apalagi kalau kita lihat di kampung-kampung itu dalam bercandaan mereka mengatakan oh di sini tidak ada COVID. Ya, akhirnya yang terjadi adalah kanan kiri mereka pun banyak yang kena hingga sampai ada yang wafat. Setiap hari kita mendengarkan berita di medsos, di WA kita, entah di grup yang mana, ada aja berita orang wafat gitu. Kalau dulu hitungannya harian, kadang bisa jadi dalam sehari beberapa grup yang memberitakan tentang wafat rekan mereka, saudara mereka yang dilatar belakangi oleh COVID. Baik, jelas ini musibah. Ya, musibah secara bahasa artinya syiddah. Ya, syiddah artinya penderitaan, gangguan, kesulitan, kesusahan. Jadi apapun yang bikin kita sulit, menderita, susah, maka menurut tinjauan bahasa itu adalah musibah. Kadang juga disebut al-makruh. Ya, al-makruh artinya sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai. Nah, Imam Ibnu Jauzi mengutip dari Al-Farra walil Arab fil musibati thalathi lugat. Ya, orang-orang Arab itu dalam menyebut membuat nomenklatur atau penamaan tentang musibah, mereka menggunakan atau biasa mengistilahkan dengan 3 istilah. Ya, musibah, musabah, dan masubah. Namun semua istilah ini ya maknanya sama, yaitu sama-sama syiddah dan makruh. Sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan kehidupan mereka, dan mereka pun tidak menyukai. Ya, secara alamiah manusia tidak suka dibikin susah, manusia tidak suka dibikin sulit. Maka sekali lagi tinjauan bahasa, apapun yang bikin susah manusia itu prinsipnya adalah itu musibah. Kita lihat dalam keterangan yang lain, dalam Mu'jam Al-Ma'ani disebutkan kullu makruhin yahullu bil insan. Setiap hal yang enggak disukai yang terjadi pada manusia. Imam Ibnu Athir mengatakan wahwal amru al-makruh yang zilu bil insan, yaitu perkara yang dibenci, yang menimpa, yang turun, yang dialami oleh manusia. Ini penegas dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ya musibah itu seperti itu hakikatnya. Namun pada kenyataannya, Bapak Ibu sekalian, musibah itu bagi seorang mukmin selama dia di dunia, hidup ini pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan peristiwa yang bisa dinilai musibah di satu sisi atau nikmat di sisi lain. Ya tergantung kita menilainya, melihatnya dari angle atau sudut pandang yang mana. Ya, bagi seseorang yang hidupnya diisi dengan optimisme, pada prinsipnya semua peristiwa hatta di balik musibah itu pasti ada hal yang positif dan bermanfaat atau berkah yang ingin Allah berikan kepada kita. Hanya saja karena faktor ketidaksabaran, ini yang menjadi masalah ya, ketidaksabaran kita yang membuat kita akhirnya tertutup untuk melihat hikmah apa, manfaat apa, keberkahan apa di balik peristiwa musibah tersebut. Baik, kemudian jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, Imam Sa'id bin Al-Musayyab bercerita, in qata'aku balun na'lin Umar, bahwa sendalnya Umar talinya putus, ya, sendalnya Umar talinya putus. Faqal, lalu Umar pun langsung berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan istirja. Nah, biasanya orang kalau mengucapkan istirja itu respon ketika ada berita orang meninggal. Ya kita pun juga demikian kan, ketika ada orang yang mengucapkan inna lillahi, biasanya respon kita itu langsung nanya siapa yang meninggal. Padahal tidak selalu demikian. Ya musibah apapun, walaupun sekedar nampaknya ringan, itu tetap musibah. Dan kita diadabkan di dalam Islam untuk istirja. Lalu mereka iring-iringan ini, ya para sahabat yang ikut bersama Umar, mereka bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin ya orang-orang beriman, afiku balin na'lik, apakah tali sendal Anda rusak? Apakah tali sendal Anda putus? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, na'am, iya. Kullu syai'in asabal mu'min yakrahu fahuwa musibah.
setiap hal yang menimpa seorang mukmin dan dia tidak menyukainya, maka itu musibah. Ya, jamaah sekalian, ujian itu lebih luas dibanding musibah. Saya ulangi, ujian itu lebih luas dibanding musibah. Karena ujian yang Allah berikan kepada kita itu nggak selalu bentuknya musibah. Kadang kita diuji oleh Allah bukan musibah, tapi kenikmatan. Nah, kasat mata kita melihat kenikmatan ya nikmat, kesenangan itu bukan musibah. Ya, namun ini juga bagian dari ujian. Ada orang yang diuji dengan penyakit, dia bisa lulus dan sabar ketika menghadapinya. Ada orang yang diuji dengan fitnah-fitnah yang menimpa kehidupannya, dia bisa sabar hingga dia pun lulus. Tetapi ketika dia diuji dengan hal yang nikmat, yang enak-enak, misalnya kekayaan, jabatan, belum tentu dia lulus. Nah, ini yang cukup sering kita lihat ketika ada orang mampu bisa tetap mukmin di kondisi susah, tapi dia tidak bisa mempertahankan keimanannya di kondisi mudah. Nah, jemaah sekalian, di antara itu semua, musibah yang paling berbahaya bagi seorang mukmin adalah musibah pada agama sebenarnya. Itu ketika seseorang yang tidak bisa menikmati ibadah, seseorang yang tidak bisa merasakan kepekaan terhadap dosa, ini musibah terhadap agama. Dan yang paling puncak musibah pada agama adalah ketika seorang mukmin dia keluar dari keimanannya, tereksitasi dari Islam, entah menjadi orang munafik atau menjadi orang kafir. Ini musibah terbesar bagi manusia. Jadi bukan kehilangan nyawa semata-mata, bukan kehilangan harta, ya, tetapi yang paling tinggi bagi seorang mukmin adalah musibah yang menimpa agama. Baik. Kemudian bagaimana manusia menyikapi musibah? Nah, kita lihat ada beberapa respon ya manusia menyikapi musibah. Nanti bagaimana syariat menilainya. Yang pertama, di antara manusia ada yang niyahah. Ya, niyahah meratap. Meraung-raung, menampar pipinya, teriak-teriak. Seakan-akan dia tidak menerima kenyataan. Seakan-akan dia menyesali apa yang dia alami. Hingga sampai dia mengutuk takdir. Ya. Dan juga ada yang menangis. Nah, di antara dua ini, yang terlarang, yang diharamkan dalam Islam adalah niyah, meratap. Karena ya tadi ya, orang yang meratap ketika musibah seakan-akan dia ya menolak takdir apa yang sedang dia alami. Nah, jamaah sekalian, azanullahu yakum, untuk menangis ini masih dibolehkan. Ya, selama nggak sampai niyah tadi. Karena menangis ini respon yang alami, yang dialami oleh seluruh manusia ya ketika dia mendapatkan hal yang menyedihkan. Jangan lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menangis ketika wafatnya putranya tercinta Ibrahim di usia yang belum sampai 2 tahun. Putranya ini yang masih kecil wafat, sehingga Rasul pun menitikkan air mata. Lalu Ibnu Umar pun bertanya kenapa menangis. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa menangis ini Allah yang bikin. Ya, sebagaimana tertawa juga Allah yang bikin. Maka kita lihat dalam surat An-Najm ayat 43, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah yang membuat manusia tertawa dan menangis. Jadi menangis yang seperti tadi, sekedar respon wajar dari sebuah peristiwa menyedihkan, itu bukan kesalahan. Dan Rasul pun pernah mengalaminya. Imam Syafi'i memberikan komentar, ya, urakhisu fil bukai alal mayyit bila nadab. Ya, aku memberikan rukhsah atau keringanan menangisi mayit, ya, selama tidak ada penyesalan. Nadab itu artinya penyesalan. Tidak ada anjuran untuk itu. Wala niyahah, dan tidak ada meratap. 5 fi nihayati min tajdidil huzn, karena orang yang meratap itu akan memperbaharui kesedihan, muncul kesedihan baru lagi. Ya, wa man'i sabri wa azimil itsm, dan juga mencegah atau menghalangi datangnya kesabaran dan mendatangkan dosa besar bagi pelakunya kalau niyahah. Namun kalau sekedar nangis saja, nggak sampai niyahah, tidak ada masalah. Ya, Imam Ibnu Habib rahimahullah mengatakan la ba'sa fil buka, tidak ada masalah untuk menangis qoblal maut, baik datangnya sebelum kematian, jadi kita udah bisa merasakan gelagat
ya famili kita, keluarga kita, entah anak, entah siapa di antara keluarga kita yang sedang mengalami ihtidar. Ihtidar itu sakaratul maut. Maka kita pun sudah mulai itu merasakan kesedihan. Ya. Wa ba'dahu atau setelahnya, setelah kematiannya. Malam yurfa bihi saut, selama ketika menangis tidak meninggikan suara, mengeraskan suara. Wa yakun ma'ahu kalamun makruh, dan selama tidak ketika nangis itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk, yang jelek, yang dibenci, yang makruh. Ya, seperti kenapa sih harus dia yang meninggal nih misalnya. Ya, kenapa sih harus menimpa keluarga saya? Nah, ini kalimat-kalimat yang tidak boleh meluncur karena memang khawatir ini mengganggu ya akidah, khususnya dalam bab akidah rukun iman kepada qada dan qadar. Baik, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Respon kedua di antara manusia, ada yang ketika mendapatkan musibah, ya mereka justru berharap mati aja. Ya, doa minta mati. Ya, ketika punya masalah dililit ya utang piutang yang luar biasa dan tidak bisa keluar dari situ, ya dia berpikir mati aja mendingan deh. Ya, ketika dia punya masalah keluarga yang juga sangat sulit untuk keluar, dia pun berpikir mati aja. Dan lain-lain. Banyak kasus yang membuat manusia berpikir pendek dan dia sangka dengan kematian itu selesai permasalahan. Ya, buat mereka-mereka yang tidak percaya dengan hari akhir, bisa jadi mereka berpikir seperti itu. Seperti orang-orang Jepang misalnya, yang angka bunuh diri di sana itu tingkatnya sudah mengkhawatirkan. Bahkan Jepang itu dulu pernah mendapatkan peringatan dari PBB untuk memperhatikan kondisi masyarakatnya yang budaya bunuh dirinya itu luar biasa kuat. Dan ternyata memang budaya bunuh diri, harakiri di sana itu ya seakan-akan menjadi kebanggaan gitu. Ketika mereka gagal melakukan tugas, daripada malu mendingan mati gitu. Nah, hal seperti ini nggak dibenarkan dalam Islam. Jangan dikira setelah mati nggak ada masalah. Ya, kita meyakini, kita mengimani yang namanya fitnah kubur. Ya, dan juga hari akhir, hari pertanggungjawaban. Baik, jemaah sekalian, kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah kalian mengharapkan ya datangnya kematian. Min dzurrin asobah, gara-gara musibah. Jadi jangan sampai gara-gara musibah kita mati aja. Motor hilang, mati aja mendingan. Rumah kebakaran, mati aja mendingan. Ya, istri kabur, suami kabur, mati aja mendingan. Itu pikiran dia, mendingan gua mati aja. Fa in kana labudda fa'ila. Kalaupun akhirnya dia pengen seperti itu, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan ya, guidance berupa faliyakul, doa aja yang berbunyi Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku. Jadi tetap panjang umur begitu. Selama kehidupan itu baik buatku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku idza ma kanatil wafatu khairan li. Kalau memang kematian itu baik buatku. Kesimpulannya apa dari doa yang diajarkan Rasul ini? Yaitu minta yang terbaik. Minta yang terbaik. Kalau emang mati itu lebih baik daripada hidup, lebih banyak dosa, maka wafat yang terbaik. Kebalikannya ketika hidup, dia bermanfaat buat orang lain dan juga tentu dirinya, maka kehidupan buat dia itu lebih baik. Jadi minta yang terbaik. Ini yang diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Jadi bukan minta mati. Namun jamaah sekalian, minta mati dalam konteks husnul khotimah itu dibolehkan. Ya, bukan karena musibah. Ya, beda dengan hadis ini konteksnya musibah. Seperti misalnya doa dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau berdoa, Allahumma rzuqni syahadah fi sabilik. Ya Allah, rezekikanlah kematianku ya berupa mati syahid di jalanmu. Nah, ini boleh. Bukan putus asa dari musibah, bukan. Dia minta mati yang terbaik, itu mati syahid. Ya, kemudian Umar bin Khattab melanjutkan dengan doanya Allahumma amitna fi baladi rasulik. Ya Allah, matikanlah aku di negeri Rasulmu, maksudnya Madinah.
Nah, hal-hal seperti ini dibolehkan, bukan minta mati karena kena musibah. Ya nggak tahan dengan musibah, bukan seperti itu. Nah, jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lihat keterangan dari Imam Ibnu Hajar. Min durin asobah. Ya, ucapan Rasulullah karena musibah yang menimpanya, hamalahu jama'atun minas salafi ala durri dunyawi. Ya, dimaknai oleh segolongan ulama salaf, maksudnya adalah musibah duniawi. Jadi karena sebab musibah duniawi, dia minta doa kematian. Fa in wajada dur al-ukhrawi, tapi kalau yang terjadi adalah dia mendapatkan musibah akhirat, musibah pada agamanya, ya bahwasanya bi an khasyya fitnatan fi dinih lam yadkhul fin nahyi, yaitu berupa dia takut, ya, khawatir ada fitnah, ada musibah yang menimpa pada agamanya, pada akhlaknya. Ya, dia khawatir kalau dia terus-terusan seperti ini, maka dia ada masalah, tergerus, terkikis akidahnya, akhlaknya, segala macam. Maka fitnah yang sangat kuat yang dikhawatiri menimpa agamanya ini, kata Imam Ibnu Hajar, lam yadkhul fin nahyi, itu nggak masuk kategori yang terlarang. Ya, meminta wafat dalam keadaan seperti itu nggak termasuk kategori yang terlarang. Yang terlarang tadi hanya semata-mata musibah duniawi. Ya, jadi karena musibah duniawi dia ingin cepat-cepat mati, seperti nggak sabar dengan penyakit yang dideritanya, himpitan ekonomi yang berkepanjangan, kehilangan banyak orang-orang yang dicintai, jeratan hutang yang berlipat-lipat, dan semisalnya. Ya, inilah alasan terlarang berdoa minta mati. Adapun berdoa minta mati untuk menyelamatkan diri dari kerusakan akhlak, fitnah dunia, dan ingin wafat dalam keadaan baik, yang mati syahid, husnul khotimah, dan seterusnya, ini tidak ada masalah. Baik, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian respon ketiga di antara umat manusia, umat Islam, dan tentunya ini respon yang terbaik dari umat Islam, yaitu istirja. Ya, ketika mendapatkan, dia mengucapkan istirja dan dia bersabar atas musibah. Ya, hal itu Allah tegaskan, ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang mukmin salah satu cirinya itu adalah ketika mereka mendapatkan musibah, ya mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini respon. Ya, hatta tali sepatu, tali sendal Umar bin Khattab copot pun innalillahi. Kita lagi asyik kerja, lagi di depan laptop kita lagi ngetik, mati lampu. Sehingga pekerjaan kita terganggu sementara waktu. Ya, itu juga musibah saat itu karena menyulitkan. Dan kita pun tidak menyukai pekerjaan kita terganggu. Baik, dan musibah itu ketika direspon awal langsung dengan kesabaran dan dia menserahkan musibah itu kepada Allah, ya secara takdir dia mengakui ini dari Allah dan dia pun tidak bisa menghindarinya untuk hal-hal tertentu, ya ada namanya takdir mubrom, di mana kita tidak bisa menghindari. Kematian ini nggak bisa kita hindari, semua orang ngalamin masalahnya. Ya. Tapi ada takdir yang oleh para ulama disilakan dengan takdir mu'allaq, di mana mu'allaq ini takdir yang di dalamnya ada juga manusiawi, ikhtiari, seperti prestasi di sekolah, ya kenyang, lapar, ya sehat, sakit, ada ikhtiar manusianya juga. Baik, Rasul mengatakan as-sabru inda sabnatil ula. Hakikat kesabaran itu adalah ketika ditumbuhkan yang pertama, di hantaman yang pertama. Jadi ketika kita mendapatkan musibah pertama kali, di hantaman pertama kali, lihat respon kita apa. Kalau responnya langsung istirja, responnya langsung ingat ini semua tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, tidak ada apapun yang menimpa kita kecuali memang Allah sudah tetapkan. Itu yang kita yakini, maka ini hakikat kesabaran seperti itu. Tetapi ada orang yang ketika awal kena musibah, dia nggak seperti itu. Ngamuk-ngamuk dulu, marah-marah dulu, ngomel-ngomel dulu, mencaci maki keadaan dulu, dia nggak terima dulu.
Setelah itu mungkin setelah sejam, 2 jam, 3 jam, melalui perenungan, melalui nasihat dari orang sekitar, baru dia sadar, ya Allah tadi kenapa saya begitu. Nah yang seperti ini, dia belum dikatakan mengalami ya hakikat dari kesabaran. Walaupun akhirnya dia sabar juga begitu. Baik jemaah sekalian, ini perlu kita ingat bahwasanya yang namanya kesabaran sendiri ada tingkatan-tingkatan kualitasnya. Nah, kesabaran yang paling tulen, yang paling asli, yang paling hakiki adalah ketika dia merespon pertama bagaimana ya terhadap musibah. Baik. Kemudian kita masuk pada musibah itu terjadi gara-gara apa? Di masjid dulu pernah saya sampaikan bahwa musibah itu terjadi secara global itu ada 2 ya. Ada as-sabab asy-syar'i, ada as-sabab al-kauni. Apa as-sabab asy-syar'i? Yaitu sebab-sebab yang difaktori oleh pelanggaran manusia terhadap syariat. Ya, seperti maksiat. Kemudian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian as-sabab al-kauni, yaitu sebab-sebab yang difaktori oleh tangan kotor manusia dan gejala-gejala yang sifatnya natural. Sehingga alam ini merespon atas tindakan kita sendiri yang enggak bersahabat dengan alam. Hal ini pun juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, zaharal fasadu fil bahri wal bahr. Ya, fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan gara-gara tingkah laku manusia. Jadi karena kita sendiri. Itulah kenapa dikatakan la tusidu fil ard. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. La dharara wa la dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Artinya apa? Dari larangan-larangan tadi, memang di dalam musibah itu ada sebab-sebab yang sifatnya kausalitas tingkah laku manusia sendiri. Baik. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, kita memiliki iman. Bagi orang beriman, ya kita meyakini bahwa apa yang terjadi musibah, termasuk sekarang pandemi, ya itu tidak semata-mata human error, ya anggaplah seperti itu, atau kejahatan manusia. Ya semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Bagi seorang mukmin meyakini seperti itu. Namun jangan lupa, selain kita memiliki iman, kita juga memiliki akal dan ilmu. Ya, bahwasanya di dalamnya memang juga ada karena ya kejahatan kita juga, adanya kesalahan kita juga. Ya, kita meyakini rezeki itu dari Allah. Tapi di dalamnya ada peran-peran real kita, yaitu bergerak, bekerja. Makanya para ulama terdahulu mengatakan ya harrik yadaka takul. Ya, gerakkan kedua tanganmu, misalnya kamu akan makan. Nggak akan kelaparan kalau kita mau kerja. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengusir seorang anak muda yang zikir seharian dari subuh terus seperti itu, tapi dia nggak pernah mau keluar untuk kerja. Akhirnya oleh Umar bin Khattab dikasih gandum untuk nanam sendiri dan dia mendapatkan hasil dari situ. Walaupun kita meyakini rezeki dari Allah, termasuk rezeki buat si pemuda itu, tetapi Umar bin Khattab tidak memahami secara letterlek seperti itu. Ya, Umar bin Khattab memberikan modal dia gandum untuk menanam dan dia bekerja dari situ. Nah, ini yang saya maksud. Kita punya iman dan punya akal sekaligus. Bahwasanya memang ini semua nggak akan terjadi kecuali dengan izin Allah, tapi peran-peran manusiawinya itu pun dibenarkan dan diakui di dalam syariat. Itulah paduan antara sebab syar'i dan sebab kauni. Kalau kita hanya meyakini sebab kauni semuanya gara-gara orang saja, khawatir kita masuk dalam ranah sekulerisme atau ranah orang-orang qadariyah yang meyakini semuanya dari manusia. Tapi kalau kita hanya meyakini ya sebab syar'i saja, ya ini semuanya udah dari Allah yang nentuin misalnya, maka yang seperti ini kita akan masuk ranah pada Jabbariyah. Baik, untuk sebab syar'i ya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ayatnya lumayan familiar ya, kita sering dengar ayat ini, Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, jagalah diri kalian dari malapetaka. Lindungilah diri kalian dari ya musibah. Yang musibah itu tidak hanya menimpa orang zalim di antara kamu saja. Ya, ketahuilah sesungguhnya hukuman Allah begitu keras.
Ya, ayat ini mengajarkan, menginformasikan kepada kita bahwa ada kezoliman yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, di mana ekses negatifnya bukan hanya dialami oleh si pelaku kezoliman itu, tapi juga rata ke orang-orang lain. Ya, kenapa bisa terjadi? Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yuhadziru ta'ala ibadahul mu'minin fitnatan ay ikhtibaran wa mihnah. Ya ummu biha al-musi wa ghairah la yakhusu biha ahlal ma'asi wa la man bashara dzamba bal ya ummuhuma haitsu lam tudfa wa turfa. Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada orang beriman. Jadi warning ini bukan hanya bukan untuk orang kafir ternyata, tapi untuk orang beriman peringatan ini. Yaitu akan datangnya fitnah. Apa fitnah di sini? Ujian. Ikhtibar, ujian. Ya, mihnah, ujian, sama. Ya, akan diuji, akan diberikan sejumlah ujian, malapetaka atau musibah yang ya ummu biha, yang umum, rata, baik si pelaku kejahatannya yang kena, si al-musi tadi, orang buruk itu, atau ghairah, atau orang lain. Kenapa itu terjadi? Kata Ibnu Katsir, haitsu lam tudfa wa turfa, karena mereka diam saja. Mereka tidak melarang, mereka tidak mencegah, mereka tidak menghilangkannya. Maka ketika satu klaster perumahan, mereka nggak peduli dengan salah satu anggota masyarakatnya yang buang sampah sembarangan, dan itu terjadi terus-menerus hingga sampai meninggi, menumpuk, menggunung, sehingga menjadi sumber penyakit, maka nanti yang kena penyakit belum tentu yang buang itu. Siapapun yang lewat di situ, dia berpotensi kena penyakit. Nah, karena faktor pendiaman ini terjadilah bahaya untuk semuanya. Baik, ini meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, apa jadinya kalau sebuah negeri amar ma'ruf nahi mungkar bukan ditinggalkan, tapi dibenci? Para pelaku amar ma'ruf nahi mungkar justru difitnah, dibenci, ya, dituding yang tidak-tidak. Nah, ini yang sering terjadi. Baik dituding, ya oleh pemimpinnya sendiri, atau dituding oleh buzzernya atau siapa misalnya. Nah, ini perlu kita perhatikan karena bisa jadi orang-orang yang menjalankan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, mereka inilah yang menahan turunnya musibah dalam atau pada sebuah negeri. Kita lihat ayat ini, surat Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan memberikan hukuman kepada sebuah negeri secara zalim selama di negeri itu masih ada muslihun. Jadi Allah tidak katakan ya solihun, selama di negeri itu ada orang solehnya. Enggak, yang Allah katakan selama di negeri itu masih ada orang yang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Muslihun artinya perbaikan. Dia tidak hanya untuk diri sendiri solehnya, tapi juga untuk orang lain. Ya, soleh untuk diri sendiri. Muslih baik untuk diri sendiri dan orang lain. Yang Allah katakan dalam ayat ini adalah selama di negeri itu masih ada muslihunnya, maka selama itu pula Allah tidak akan menghukum negeri itu secara zalim. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, a'azanallah wa iyyakum, ya Allah menginformasikan jelas dalam ayat ini, kalau di sebuah bangsa atau negeri atau daerah, orang-orang masih ada, masih kuat, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak akan turun yang namanya musibah buat mereka. Baik, ya ini yang pertama, kita ingin mengambil contoh ya. Nah, ini ada contoh dari Imam Ibnu Qayyim ya, dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi. Ya, beliau bercerita, dzakara Abu Umar Ibnu Abdul Bar. Ya, Imam Ibnu Abdul Bar menceritakan. An Abi Imran, dari Abu Imran, qal, dia berkata, ba'atsallahu azza wa jalla malakaini ila qaryatin. Allah mengutus dua malaikat ke sebuah kampung, ke sebuah desa, ke sebuah negeri. Yaitu an dan miroha. Tujuannya supaya mereka berdua menghancurkan kampung tersebut. Ya biman fiha, sekalian ama orang-orangnya yang ada di dalamnya. Fawajada rojulan. Nah, dua malaikat itu mendapatkan seorang laki-laki qaima yang sedang berdiri, yusolli, sedang sholat di masjid. Jadi ada orang soleh nih di kampung itu sedang sholat di masjid. Faqala, dua malaikat ini berkata, ya Rob, ya Allah,
Inna fiha ibadak fulanan yusalli. Di kampung itu ada si fulan, hambamu, dia sedang sholat. Jadi seakan-akan, aduh ini kalau dihancurkan ini orang soleh kena juga, kesian. Ya. Faqala Allah azza wa jalla. Nah, Allah pun berkata kepada malaikat itu, ya damiraha, justru hancurkan itu. Ya wa damirahu ma'ahum, dan dia juga hancurkan bareng-bareng bersama semuanya. Ya, jadi bareng-bareng semuanya. Dalam riwayat lain dikatakan an-nabihi fabda, justru dia duluan yang dihancurkan. Ya, dalam riwayat lain seperti itu bunyinya. Fa innahu ma tama'ara wajhuhu fi yaqat. Orang ini nggak pernah sulit, nggak pernah mengalami kesusahan, kesulitan di jalanku. Maksudnya apa? Nggak pernah berdakwah, nggak pernah ngajak orang pada kebaikan, nggak pernah ngajak orang menghindar dari keburukan. Dia soleh, tapi dia egois. Orang lain jadi rusak karena dia pun juga punya saham kerusakan orang lain. Diamnya dia itu saham rusaknya orang lain. Karena manusia pada prinsipnya nggak mau jadi orang rusak. Pada prinsipnya manusia ingin jadi orang baik semua. Tapi ketika orang-orang baik diam, nggak muncul, nggak kelihatan, ngumpet, ya masing-masing di zawiyahnya, di tempat ibadahnya, masing-masing di masjidnya, di musolanya. Tapi begitu dia keluar dari masjid atau musola, kerusakan di mana-mana, misalnya dia diam saja. Maka yang kayak begini, ketika terjadi apa-apa, dia pun juga kena. Ya, bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain tadi, an-nabihi fabda. Mulainya justru dari dia dulu. Baik jemaah sekalian, azanallahu yakum. Ini ya orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ya mereka pun juga mendapatkan bagiannya. Karena mereka juga ada peran, ya mereka juga ada kontribusi kerusakan tersebut, yaitu sikap diamnya. Nah, yang kedua, contoh dari as-sabab asy-syar'i. Nah, ini hal yang sifatnya tabaiyah, ya. Apa istilahnya tabaiyah itu? Kalau bahasa kita tuh kayak efek domino, ya meratanya maksiat. Ketika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, ya maksiat yang muncul dan merata. Ya dalilnya kita lihat dalam hadis Imam Baihaqi, ya dengan sanad sahih kata Imam Hakim, idza zahara zina, ketika zina sudah zahara, udah kelihatan, udah nampak terang-terangan, nggak malu-malu, nggak ngumpet-ngumpet, nggak gelap-gelapan, nggak sembunyi-sembunyi, war riba, dan juga riba udah terang-terangan di kanan kiri kita, di depan mata kita, ditempel di tiang listrik, ditempel di tembok-tembok toko, ya ditempel di mana-mana lah begitu. Anda butuh dana cepat, ya kan begitu. Nah ini ya riba. Fi qaryatin, di sebuah negeri, faqad hallu bi anfusihim kitabullah. Maka mereka telah menghalalkan siksa Allah turun atas mereka. Ini kitab Allah, ini bukannya Al-Quran maksudnya ya. Maksudnya adalah ketentuan Allah, yaitu siksa Allah kepada mereka. Jadi mereka sudah menghalalkan, artinya mereka udah prepare banget gitu, udah menawarkan dirinya untuk disiksa. Ya ketika yang namanya kemaksiatan tadi merata di negeri mereka dan mereka cuek tadi. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab yang sama, ya dia menceritakan dari Imam Ibnu Abi Dunya juga, dari Anas bin Malik. Annahu dakhala ala Aisyah, datang ya kepada Aisyah. Beliau Anas bin Malik, ya, huwa wa rajulun akhar. Dia datang bersama laki-laki yang lain. Ya, jadi dia datang nggak sendirian, berdua dengan laki-laki yang lain. Anas bin Malik, jamaah sekalian, ini sahabat Nabi sekaligus pelayan Rasulullah. Jadi jangan tanya tentang kedekatan beliau dengan keluarga Rasul, memang sangat dekat. Ya, dia 8 tahun tinggal di rumah Rasul dan beliau didoakan oleh Rasul untuk panjang umur. Makanya oleh para ulama dikatakan doa minta panjang umur itu bukan terlarang, boleh, karena Rasul sendiri mendoakan Anas bin Malik doa panjang umur. Dan Anas bin Malik memang termasuk sahabat Nabi yang terakhir wafat. Dan Rasul mendoakan supaya dia banyak anak, dan dia punya anak jumlahnya sampai ratusan. Yang anak-anaknya itu wafat kena taun. Ya, taunnya namanya taun Amwas di Syam. Itu sampai 100-an lebih anak cucunya wafat kena taun. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang kena taun itu bukan aib. Banyak orang soleh wafat kena taun, Mu'az bin Jabal, keluarganya Anas bin Malik, ya kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, itu sahabat-sahabat Nabi yang wafat kena taun.
Justru kalau wafat kena taun maka malah dia syahid ya, mati syahid insyaallah. Baik. Faqala laha ar-rajul. Maka si laki-laki tadi yang bareng bersama Anas bin Malik itu nanya ke Aisyah. Nah, saat itu Rasul sudah wafat ya. Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, maksudnya Aisyah, kita tahu panggilan untuk istri-istri Nabi kan Ummahatul Mukminin. Haditsina 'anil zalzalah. Ceritain kepada kami, ini gempa bumi itu terjadi gara-gara apa? Faqalat, Aisyah pun menjawab. Ya, idzastabahu az-zina, yaitu ketika mereka memboleh-bolehkan perzinahan. Wa syaribu al-khamra, dan ketika mereka meminum minuman keras. Ya, wa darabu bil ma'azif, dan mereka pun juga memukul-mukul ma'azif, alat musik. Jadi musik-musik jahiliyah itu udah merata. Ya, yang disco, yang ini, yang tripping, yang apalah begitu, yang duet maut yang ada di acara pertunjukan pernikahan, organ tunggal atau apa tuh merata udah. Gharamullahu azza wa jalla fi sama'ih. Allah pun cemburu dari langitnya. Faqala lil ardi, Allah pun berkata kepada bumi. Nah, kita tahu bumi itu ciptaannya sekaligus prajuritnya. Turut ya, taat dia kepada Allah. Apa kata Allah kepada bumi? Ya tazalzali bihim. Goncangkanlah mereka. Jadi bumi disuruh goyang, disuruh goncang aja. Baru sekedar goncang, baru sekedar gempa doang. Apa yang terjadi? Satu kecamatan tenggelam, hilang. Seperti kasus di mana? Di Palu apa ya, gempa yang 2 tahun lalu itu. Ya, baru gempa bumi. Ya, rumah sudah hancur, gedung sudah rubuh. Baru sekedar itu. Fa in tabu wa nazau. Nah, kalau mereka bertobat dan mereka pun menghentikan maksiatnya, ya maka berhenti juga tuh gempanya. Wa illa, tapi kalau mereka nggak tobat, ngambil pelajaran dari gempa itu, hada maha alih, maka kata bisa itu bumi bukan hanya goncang, tapi dihancurkan, dibalik. Yang atas jadi bawah, bawah jadi atas, kanan kiri, kiri ke kanan, dan seterusnya. Ya, kalau lalu laki-laki tadi bertanya, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, ya a'adzaban lahum, apakah itu azab buat mereka? Aisyah menjawab, bala, tentu, mau'izatan wa rahmah lil mu'minin, tetapi untuk orang beriman itu adalah pelajaran dan kasih sayang. Jadi penamaan untuk orang beriman kalau dapat musibah itu pelajaran dan rahmat. Karena dengan itu bisa menghilangkan dosa-dosanya. Dan dengan itu pula dia bisa mengambil hikmah untuk tidak mengulangi kesalahannya. Ya, seakan-akan di sini Aisyah ingin ngajarin ke kita untuk tidak menyebut azab. Wa nakalan wa azaban wasufan al kafirin. Sementara buat orang kafir itu namanya murka dan azab. Nah, jadi murka dan azab itu untuk orang kafir yang disegerakan di ya, sementara bagi orang beriman itu adalah pelajaran buat mereka, itu ujian buat mereka, itu peringatan buat mereka. Nah, kalau mereka mukmin yang soleh itu ujian. Kalau mereka mukmin yang fasik, ya dia nggak kafir, masih muslim tapi dia fasik, maka ini peringatan buat mereka. Kita tidak mereka dengan sebutan azab. Ya, baik. Ini as-sabab asy-syar'i. Nah, ini tambahan saja. Ini kasus di zaman Nabi Lut. Ya, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukkan mereka. Maksudnya mereka udah enggak lagi apa yang mereka lakukan itu sebuah kesalahan. Ya, enggak lagi melihat apa yang mereka alami berupa laki dan laki, perempuan dan perempuan. Ya, mereka enggak menganggap itu sebuah kesalahan. Ya, mohon maaf. Ya, agak-agak mirip dengan orang-orang zaman sekarang. Itu kan bukannya kesalahan, itu normal. Ya, Jono demen Joni normal. Ya, mereka anggap itu sama. Ya, yang namanya gender itu kan bukan hanya laki dan perempuan. Nah, ini emang gerakan LGBT ini bukan hanya penyimpangan, tapi sebuah gerakan politik dan sosial juga. Mereka ingin diakui keberadaannya sebagai sebuah komunitas baru dan dianggap normal dan wajar.
Ya, nah mirip seperti orang terdahulu, mereka nggak ngerasa kalau itu salah, mereka nggak ngerasa kalau itu penyimpangan. Kemudian fa'akhadhatuhus sayhah musyriqin. Ya, akhirnya Allah pun menimpakan mereka dengan suara lengkingan yang sangat keras. Sayhah itu suara yang keras, teriakan, lengkingan. Musyriqin di pagi hari. Musyrikin ya syuruk, itu artinya di pagi hari. Ya, bukan musyrikin tapi musyrikin pakai qaf di pagi hari. Ya, ini mengingatkan kita tidak sedikit kasus-kasus bencana alam yang terjadi di pagi hari. Ya, tsunami 2004 pagi hari. Ya, situ Gintung jebol pagi hari. Ya, gempa 2 tahun lalu yaitu pagi hari juga. Kemudian sorenya tsunami. Ya. Baik. Faja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Maka kami jadikan bagian atas kota itu dibalik ke bawah dan seterusnya, dan dari atasnya kami hujankan mereka dengan batu-batu dari sijil. Ya, para mufassir berbeda pendapat. Ini sijil ini batu dari mana? Ada yang mengatakan ini batu dari neraka yang dikirim kepada mereka. Ada yang mengatakan sijil ini batu panas dari inti bumi yang dikeluarkan untuk ya melibas. Ini yang dialami oleh kaum Sodom atau apalah istilahnya saat itu ya di zaman Lut alaihi salam. Jadi penyimpangan atau maksiat seperti ini bisa mendatangkan musibah mereka. Ada salah satu tokoh liberal di Indonesia yang bikin komen di di Twitter. Udah cukup lama sih, 2016 kalau nggak salah atau 2015. Dia mengatakan begini, kalau memang LGBT itu sebuah dosa besar, kenapakah orang-orangnya tidak mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Lut? Ya misalnya di batu atau apa, dihancurkan. Enggak, mereka ya happy-happy aja gitu. Nah, jemaah sekalian, ini orang lupa. Emang dikira yang namanya musibah itu bentuknya hanya satu. Ya, musibah itu bentuknya banyak. Ya, ketika dia, mohon maaf, kena penyakit kencing nanah atau AIDS misalnya, apakah itu bukan musibah? Apakah itu bukan teguran keras dari Allah bagi mereka? Dan jangan lupa ya, di antara dampak maksiat itu adalah ketika orang susah untuk melakukan ketaatan, tapi begitu mudah untuk melakukan maksiat yang lain. Jadi maksiat itu melahirkan maksiat baru, maksiat baru, maksiat baru. Itu juga musibah bagi dia. Ya, jangan dianggap musibah itu selalu yang mengancam nyawa dan fisik atau harta, yang mengancam hati, yang mengancam keimanan itu juga musibah. Ya, sehingga dia begitu susah untuk keluar dari lingkup itu, tapi begitu gampang ketika ingin maksiat. Itu juga musibah. Taib. Sekarang as-sabab al-kauni. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya, ini sudah kita baca tadi. Ya, lidziqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kita lihat keterangan dalam tafsir Al-Muyassar. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, kal jadbi, seperti kemarau. Ya, wa qillatil amtar, ya, hujan sedikit. Wa kathratil amrad, banyaknya orang sakit. Wal aubi'ah, atau banyaknya wabah. Wabah juga jadi enggak satu doang. Ya, bukan hanya COVID, ada SARS, ada flu burung, flu apalah begitu. Wa dzalika bisababil ma'asi allati yaktarifuha al-bashar. Ini semua gara-gara faktor maksiat, pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Yusibahum bi'uqubatin ba'di a'malihim allati amiluha fid dunya. Ya, ini semua yang mereka alami sebagai ukubah, iqab. Apa iqab? Hukuman. Ya, gara-gara ya sebagian perbuatan mereka yang telah mereka lakukan dulu di dunia. Ya, kayyatubu ila Allah, tujuannya supaya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarji'u anil ma'asi, dan mereka pun tobat, rujuk dari maksiatnya. Ya, sehingga ya fatasluhu ahwaluhum wa tastaqimu umuruhum, sehingga mereka menjadi baik lagi dan mereka pun ya normal lagi kehidupannya. Baik, jemaah sekalian, ini sebab al-kauni. Nah, saya sudah katakan tadi, sebab al-kauni itu sesuatu yang dibenarkan dalam Islam, seperti misalnya ya buang sampah sembarangan, ya menebang pohon secara tidak ya teratur, tidak benar ya di daerah-daerah yang harusnya resapan air,
ya ditebang-tebang pohon, ini wajar terjadi longsor, wajar terjadi banjir. Ini hal-hal yang rasional, yang Islam pun juga membenarkannya. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir. Kenapa kok ada musibah segala gitulah ya kita alami. Baik, ini ujian keimanan. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ya mereka dibiarin aja untuk mengatakan saya beriman, kami beriman, wa hum la yuftanun. Tapi mereka belum dites, belum diuji. Ya, kayak anak sekolah yang ngerasa pinter tapi belum dites, belum ikut apa namanya tuh UTS atau UAS-nya. Dari mana alat ukurnya dia pinter? Ya sama, manusia juga perlu ada alat ukur. Ketika ngaku mukmin, dari mana? Lihat respon dia ketika mendapatkan musibah. Ya, apakah dia bersabar atau mengutuk takdir? Nah, itu akan kelihatan sejauh mana takaran iman kita. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, ya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Telah memberikan musibah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamunallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibina. Nanti ketara tuh mana yang jujur dalam imannya dan mana yang bohong dalam iman. Ya, Imam Al-Qurtubi menjelaskan beberapa tafsir cukup banyak ya, atau beberapa latar belakang. Ini saya kutip satu aja dari Imam Al-Qurtubi. Yuridu binnas qauman minal mu'minin kanu bi Makkah. Yang dimaksud annas di sini manusia dalam konteks ayat ini adalah orang-orang beriman di kota Makkah. Wa kana al-kufar min Quraisy, dahulu orang kafir Quraisy, yu'dzunahum, mengganggu mereka. Ya, wa yu'adzibunahum, dan menyiksa mereka alal Islam, gara-gara keislaman mereka. Kasalamah bin Hisham, contoh seperti Salamah bin Hisham, ya, kemudian Iyas bin Abi Rabi'ah, Walid bin Walid, Ammar bin Yasir, kemudian Yasir bapaknya, ya, Abuhu, wa Sumayyah, Sumayyah ummuhu, ibunya, wa iddah min Bani Makhzum, dan sejumlah orang-orang Bani Makhzum, wa ghairihim, dan orang lain. Jadi ayat ini mengkisahkan para Nabi generasi awal di Mekah yang mengalami penyiksaan dari orang-orang Quraisy, dan mereka masih satu darah dengan orang-orang yang menyiksa mereka. Ya, sementara Muqatil menceritakan nazalat fi Mihja Maula Umar bin Khattab awala qil minal muslimin yawma Badr. Ayat ini bercerita tentang Mihja, ya, yaitu pelayannya Umar bin Khattab, dan dia menjadi orang pertama yang terbunuh dalam perang Badar. Ya, Romahu Amir ibn al-Hadrami, ya, bisahmin faqatalahu. Ya, beliau ketancap oleh panah dari Amir bin Hadrami, yang panahan itu membuat dia terbunuh. Maka Rasul pun bersabda pada hari itu, Sayyidus syuhada Mihja, pemimpin para syuhada itu Mihja, wa huwa awwala man ila babil jannah min hadhil ummah. Nah, dia menjadi orang pertama yang akan dipanggil menuju pintu surga dari umat ini. Fajazi'a alaihi abawahu wa imra'atuhu. Nah, gara-gara berita ini langsung tuh keluarganya, bapaknya, ibunya, istrinya itu kaget, sedih, nangis segala macam. Maka fanazalat, maka turunlah ayat ini. Nah, ini beberapa versi dari para mufasir dan sejarawan tentang latar belakang turunnya ayat ini. Ya, jadi yang pertama, musibah sebagai alat uji keimanan buat kita. Jadi kalau kita mau tahu sejauh mana keimanan kita, kita lihat saja reaksi kita ketika musibah seperti apa. Ya, kita baru pakai helm, pakai apa namanya, jaket, udah siap-siap pergi. Begitu mau ngambil motor, kaget, motor kita hilang. Lihat kanan kiri keluar, benar, kita pastikan benar motor kita. Apa yang kita reaksikan? Ya, apakah langsung kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya hilang? Ya sudahlah, yang namanya harta dunia memang nggak lama kebersamaannya. Misalnya gitu. Ataukah kita langsung ngamuk, wah ini siapa ini paling sepertinya nggak beres nih kerjaannya nih. Ya, harusnya yang kita lakukan adalah sotmatul ula itu adalah, ya, sotmatul ula itu adalah istirja, menyalahkan orang lain. Mungkin kita sendiri juga punya peran di situ. Baik, kemudian yang kedua, musibah karena Allah mencintainya. Inna izamal jaza ma'izamul bala. Sesungguhnya besar kecilnya balasan tergantung besar kecilnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka.
Faman radiya falahu ridha. Kalau dia ridha terhadap ujian itu, maka Allah pun ridha sama dia. Waman sakhita falahu sakhat. Tapi kalau dia benci, dia murka, dia marah, dia ngejek, dia membuli, dia menolak takdir, ya falahu sakhat. Allah pun akan murka kepada dia. Nah, jamaah sekalian, ini ya tanda ya yang diinformasikan oleh Rasulullah, Allah mencintai sebuah kaum, Allah kasih ujian. Ya. Kalau ada yang melihat gini, kok orang kafir enak-enak aja ya hidup mereka, atau ahli maksiat kok enak-enak aja. Itulah yang namanya istidraj. Diulur oleh Allah, diulur. Ya, dengan lama hidupnya, enak hidupnya itu malah membuat dia semakin banyak bermaksiat. Dan mereka tertipu dengan hidup nikmatnya itu. Sehingga seorang mukmin nggak usah iri hati dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi besar kecilnya balasan dari Allah tergantung besar kecilnya besar kecilnya pahala tergantung besar kecilnya ujian. Jadi kalau kita dapat ujian yang mudah banget gitu kita lewati, ya segitulah balasannya. Tapi kalau kita mendapat ujian yang begitu berat, hingga butuh waktu dan tenaga dan pikiran yang luar biasa untuk menyelesaikannya, ya kita insya Allah kalau kita bersabar dalam melewatinya, kita mendapatkan ganjaran yang juga besar. Yang ketiga, untuk kenaikan jenjang. Ya, di sisi Allah ada manusia yang posisinya naik. Bukan karena sholat, belum tentu. Bukan karena hajinya, tapi karena kesabaran dia ketika diuji kesabaran. Melesat posisinya di sisi Allah. Apa dalilnya? Kita lihat ya surat Shad ayat 44. Ini tentang Nabi Ayub. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati hamba kami, yaitu Nabi Ayub, sebagai hamba yang sabar. Dia hamba yang terbaik dan dia tetap. Jadi posisinya naik sebagai hamba yang terbaik. Ni'mal abdu. Karena dia sabar. Ya, innahu awwab, dia tetap awwab, tetap taat. Nah, Nabi Sulaiman ujiannya berupa kenikmatan. Wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Ya, kami berikan kepada Nabi Daud yaitu Sulaiman. Dan dia, Sulaiman, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba karena dia tetap taat. Di sini Syekh Ibnu Asyur dia ngasih komentar, makanya Sulaiman awaban lillah. Ya, Nabi Sulaiman itu hamba yang taat kepada Allah. Ya min fitnatin al-ghina wan na'im. Dia walaupun dapat ujian kekayaan, ujian kenikmatan hidup, dia tetap taat. Ya kalau zaman kita nih, dia nggak lupa dengan zakatnya, nggak lupa dengan sedekahnya, dan dia pun juga nggak sombong, nggak mentang-mentang. Ya tetap dia menampilkan kehidupan yang bersahaja, walaupun Allah berikan rezeki yang sangat banyak. Wa Ayyub, adapun Nabi Ayyub, awaban lillah, dia tetap hamba yang taat kepada Allah. Ya min fitnati dzur wal ihtiyat, walaupun dia dalam kondisi kena ujian berupa kesulitan hidup dan kemiskinan. Ya, apa kesulitannya? Penyakit. Wa kana ya asana alaihima, ya ujian pujian, asana itu pujian, ya, sanjungan. Ya, mereka disanjung kedua-duanya oleh Allah SWT yang mutamatsila, sama. Lihat di sini kan sama. Ya, ni'mal abdu innahu awwab buat Nabi Sulaiman. Nah, buat Nabi Ayub, ni'mal abdu innahu awwab, sama. Maka dikatakan oleh Ibnu Asyur, ya ini sananya atau pujiannya mutamatsila, sama. Ya, li istiwaihima fi aubah. Lantaran mereka sikapnya pun ya juga sama ya dalam ketaatan. Wa in ikhtalafat ad-dawa'i, walaupun kondisi mereka atau sebab mereka berbeda. Yang satu disebabkan oleh kenikmatan hidup, yang satu disebabkan oleh kesulitan hidup. Wa qala Sufyan. Sufyan berkata, ya Sufyan Ats-Tsauri, ya asnallah al-abdain ibtalaya. Allah telah memuji dua hambanya yang mana mereka mendapatkan ujian. Ahaduhuma sabirun, yang satu bersabar. Wal akhar syakirun, maupun yang lainnya bersyukur. Sana'an wahidan, dengan pujian yang sama. Jadi susah bersabar, dapat musibah, bersabar, dapat nikmat, bersyukur. Maka dua-duanya dipuji oleh Allah dengan pujian yang sama, yaitu ni'mal abdu innahu awwab. Jadi ini sebagai sarana kenaikan jenjang manusia di sisi Allah. Kemudian sebab dihapuskannya dosa. Mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzdin wala adha
wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, gelisah, sedih, gangguan, murung, sampai-sampai duri yang menusuk, ya kesusupan lah kalau istilah orang Depok ya. Ya, melainkan Allah akan menjadikan itu semua sebagai penghapus kesalahannya. Nah, ini sudut pandang yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kan biasanya orang kalau kena musibah itu bawaannya murung, sedih, yang ujung-ujungnya tadi ya, seuzon sama keadaan. Tapi Rasul mengajarkan justru itu menghapuskan dosa kita. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain itu sampai-sampai dikatakan sebagai penghapus seluruh dosanya. Kita lihat di sini. Mayazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqahu wa alaihi khati'ah. Musibah yang senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik ujian pada dirinya. Kita diuji dalam diri kita sendiri ada. Apa misalnya? Kita diuji oleh penyakit, kita diuji oleh gampang lupa. Ini ujian juga buat kita. Ya. Atau diuji lewat anak. Ada manusia diuji lewat anak. Ya, mulai dari mohon maaf kesulitan punya anak. Atau ketika punya anak, ya anaknya tidak berbakti sama orang tua, bikin malu keluarga, diuji lewat anak. Ya. Dan seterusnya. Atau diuji lewat harta. Baik kesulitan ya, hingga banyak utang di mana-mana, atau kesulitan lewat dari harta yang halal. Ya, dengan alasan itu dia akhirnya mencari yang haram. Dia diuji lewat harta. Dan juga diuji ya lewat jiwanya hingga sampai dia berjumpa dengan Allah, dia tetap sabar begitu, maka wama alaihi khati'ah, dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa kesalahan apapun atas dirinya. Baik, kemudian tebusan atas kezaliman. Ya, bisa jadi musibah yang kita alami itu merupakan kisos atas kezaliman yang kita lakukan sebelum. Dan memang lebih baik dikisos di dunia aja deh daripada kisos di akhirat. Kita lihat di sini zolim ada 3. Ada zulmun yukfaru, ada zulmun la yukfaru, ada kezaliman yang akan diampuni, yaitu dosa-dosa kita, kezaliman kita selain kesyirikan. Ya, ada zulmun la yukfaru, kezaliman yang tidak akan diampuni, yaitu kesyirikan. Nah, ada juga zulmun la yutraku, ya, kezaliman yang tidak akan dibiarkan. Kezaliman yang akan dibalas. Apakah itu? Yaitu kezaliman yang dilakukan kepada sesama makhluk, tapi mereka tidak mampu, tidak berani melawan, maka Allah akan memberikan balasan kepada si pelakunya. Cepat atau lambat. Sekarang atau nanti. Baik dibalas oleh si korbannya atau orang lain. Maka hadis ini menjadi penghibur buat kita di saat posisi kita lemah, dijadikan korban kezaliman orang lain dan kita nggak bisa melawan, nggak usah khawatir. Allah akan balas kezaliman dia. Atau kebalikannya, ini hadis juga sebagai evaluasi buat kita. Kalau kita menzolimi orang lain, ketika orang itu nggak berani melawan, jangan lupa, bisa jadi nggak lama lagi kita pun akan mendapatkan bayarannya. Ya, ini hati-hati. Baik, tebusan atas kezaliman yang kita lakukan sendiri. Ya, kemudian, ya, yang terakhir, jalan menuju surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian merasa menyangka bakal masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Padahal kalian belum dites, diuji sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Orang sebelum kalian dulu mereka mendapatkan ujian, guncangan, ya, macam-macam ya ujiannya. Hatta yaqula rasulullah sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, saking beratnya ujian yang mereka alami, mereka pun berkata, mata nasrullah, kapan sih Allah nolong kita? Allah inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Ini kan puncaknya kesulitan hingga sampai level nabi, level seorang nabi dan pengikutnya yang dididik langsung oleh para nabi itu mengatakan, kapan Allah nolong kita? Ini kan musibah atau ujian yang luar biasa. Tapi Allah jawab, pertolongan Allah itu dekat. Jadi pertolongan Allah itu dekat kepada orang yang sudah pada puncak level usahanya. Jangan belum apa-apa udah, kapan Allah nolong kita? Ya kita baru start, belum mengakhiri usaha. Ya kita lihat bahwa dinginnya daerah puncak, ya justru puncaknya bukan di tengah malam. Rasa atau cuaca dingin itu puncaknya justru ketika matahari menjelang, kira-kira jam 3, jam 4 itu puncak-puncaknya dingin. Ya, kita ambil ibroh dari situ, bahwasanya puncak masalah yang kita hadapi semoga itu menjadi
di sign atau pertanda dikit lagi mau selesai masalah kita. Nah, semoga juga demikian untuk COVID ini. Ya, walam bisawab. Baik, kemudian dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibna Adam, in sabarta wa tasatta inda sutmatil ula, lam ardu laka thawaban dunal jannah." Wahai anak Adam, jika engkau bersabar dan engkau berharap ridha Allah ketika mendapatkan musibah di dentuman yang pertama, di hantaman yang pertama, maka aku tidak akan meridhoimu untuk mendapatkan balasan kecuali surga. Ya, ini jalan menuju surga. Jemaah sekalian, ini di antara hikmah yang bisa kita petik ya dikala musibah menimpa kehidupan kita secara pribadi atau lebih luas ya secara kolektif di negara kita. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz Iman. Alhamdulillah kita telah mendapatkan taujih dari beliau. Semoga Maulid Hasanah ini berikan kekuatan pada kita semua, khususnya waktu khusus pada warga yang terpapar COVID maupun warga yang tidak akan keluarganya. Insyaallah apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz, bagaimanapun musibah adalah ujian keimanan. Semua dengan kita dikuatkan dari ancaman terpecahnya iman ini. Dan seperti tadi disampaikan bahwasanya sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah adalah itu sabar, ya, sabar dan mengucapkan istirja. Karena hakikat sabar adalah reaksi pertama pada hantaman musibah. Dan subhanallah kita diharapkan sebagai muslim, ternyata sabar ini sungguh luar biasa. Allah memberikan kelebihan pada kita umat muslim. Dengan sabar ini musibah itu menjadi asbab dihapuskannya dosa, tebusan atas kezaliman kita, dan insya Allah menjadi jalan menuju surga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Insya Allah kita akan laksanakan doa bersama yang akan disampaikan oleh Ustaz Farid Toman. Dan kita tahu Pak Arif bisa di-share, Pak Arif. Baik, kita kemarin 6 hari kemarin ya, kita setelah ditinggal atau kehilangan saudara kita, Bapak Ali Istianto. Dan kita bersaksi juga bahwasannya beliau orang baik. Beliau juga salah satu jamaah Masjid Qurayatus Salam. Dan beliau banyak aktif dalam kegiatan di rumahan. Oleh karenanya, mari kita untuk sama-sama mendoakan pada beliau. Dan juga kemarin kita baru saja kehilangan orang tua kita, Bapak Sa'ali bin Haji Kamat yang Allah beliau pun meninggal beberapa hari lalu karena sakit. Dan beliau juga kita bersaksi beliau orang baik karena selama ini beliau yang selama ini monitor ya keamanan di kampung kita di Qurayatus Salam. Karena mari kita sama-sama mendoakan juga untuk mereka almarhum. Dan tentu juga untuk keluarga Qurayatus Salam yang terpapar COVID, kita juga doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah segera sembuhkan penyakit sakitnya, dan kita wabil khusus yang sehat juga semoga Allah lindungi keluarga Qurayatus Salam dari segala wabah. Baik, Ustaz keluar ya? Masih ada. Oh, masih ada. Oh ya. Baik, Ustaz, tafadhol Ustaz untuk memimpin doa bersama. Baik. Materi sudah saya kirim ke Pak Suwaryono. Jadi nanti jemaah bisa ngambil faedah dari situ. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita. Kita berdoa pada pagi hari ini untuk kebaikan kita semua, kebaikan bangsa kita juga,
dan seluruh umat Islam yang hari ini sedang mengalami ujian yang global yang dialami oleh siapapun. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'am wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa da'watana wa jihadana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahyina alal Islam, Allahumma amitna alal Islam, Allahumma ahyina alal Quran wa sunnah, Allahumma ahyina alal Quran wa sunnah, Allahumma amitna ala husnil khatimah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma fa'anna al-bala wal riba wal mihan wal fitan wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan في بلادنا إندونيسيا خاصة وفقدان المسلمين عامة يا عزيز يا غفار يا قهار يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته Amin. إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته يا الله يا رب العالمين. اللهم أجرنا في مصيبتنا اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم تقبل منا يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المظلومين. Amin. في كل زمان وفي أنحاء العالم الإسلامي يا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Baik, rangkaian acara sudah kita ikuti. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan dari tauji dan doa bersama. Dan Allah senantiasa melindungi kita dari segala wabah penyakit ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kebersamaannya bergabung dalam kajian subuh Masjid Darussalam yang diberikan dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita pagi ini. Amin. Dan insya Allah kajian kedepannya kita pun mengingat kondisi meningkat kasus COVID ini, mungkin akan kita pertimbangkan ke online lebih dahulu. Baik, kita akhiri kajian pagi ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz.